Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Verina Melia Santi, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Filosofiksi Indonesia. Baik, sebelum saya memaparkan presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Warman dengan nomor NPM 2310631080106 dari kelas A. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis cerpen yang berjudul Ketika Listrik Padam, karya Wendoko dalam kajian Sosiologi Sastra. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan memaparkan. Pembahasan yang akan dipaparkan yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan, yang kedua, bab 2, yaitu analisis unsur-unsur cerita pendek Ketika Listrik Padam, karya Wendoko. Ketiga, bab 3, yaitu analisis dan pembahasan isi cerpen Ketika Listrik Padam, karya Wendoko. Selanjutnya masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, selanjutnya latar belakang. Cerpen Ketika Listrik Padam menggambarkan ketergantungan masyarakat pada teknologi. Ketika listrik mati, muncul kecemasan dan konflik, menunjukkan pengaruh besar teknologi pada interaksi sosial. Melalui pendekatan sosiologi sastra, cerita ini mengkritik ketergantungan berlebihan pada teknologi dan mengingatkan pentingnya hubungan manusia tanpa teknologi. Selanjutnya pengarang dan karyanya. Wendoko dikenal sebagai penulis yang gaya tulisannya mencerminkan dan mengkritik kehidupan sosial modern. Seringkali menyajikan kehidupan sehari-hari dari sudut pandang filosofis, mengajak pembaca untuk memikirkan hal-hal yang dianggap remeh dalam hidup, seperti kenyamanan hidup modern. Dalam cerpen Ketika Listrik Padam, Wendoko mengungkapkan pandangannya tentang ketergantungan manusia pada teknologi dan bagaimana masyarakat sering melupakan pentingnya keramahan dan kesederhanaan karena terlalu nyaman dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Unsur intrinsik menurut Burhan Widiantoro tahun 2015, yaitu yang pertama ada alur atau plot yang dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Lalu ada latar. Latar ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada latar tempat, waktu, latar sosial, budaya. Selanjutnya ada sudut pandang, kemudian ada bahasa yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur leksikal dan unsur retorika. Selanjutnya ada amanat dan moral, dan yang terakhir ada tema. Tema menjadi dua bagian, yaitu tema utama dan terakhir tema tambahan. Selanjutnya ada sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah cabang ilmu yang menggabungkan sosiologi dan sastra. Sosiologi mempelajari asal-usul serta perkembangan masyarakat, mencakup interaksi sosial yang bersifat umum, logis, dan berdasarkan pengalaman. Sementara itu, sastra berasal dari kata Sanskerta, yaitu sas, yang artinya mengajar dan memberi petunjuk, dengan akhirantra, yang berarti alat. Maka, sastra diartikan sebagai kumpulan alat pengajaran yang baik. Menurut Wahyudi, tahun 2013 halaman 57 sampai 59 di dalam buku yang ditulis, berikut menjelaskan tiga konsep pendekatan karya sastra tersebut. Yang pertama, karya sastra sebagai refleksi sosial. Materi yang mencerminkan kehidupan sosial dan budaya pada saat itu, Alan Swywood mengacu pada pendapat Louis de Bonald bahwa dengan membaca sebuah karya sastra nasional dengan teliti, kita dapat memahami situasi masyarakat yang terkait dengan karya tersebut. Selanjutnya ada karya sastra dilihat dari proses, produksi, dan kepengarangan. Alan Swywood dalam Wahyudi tahun 2013 halaman 58, menurutnya pembahasan tentang karya sastra berfokus pada proses produksi dan kepengarangan, khususnya situasi sosial penulis. Dan yang terakhir ada karya sastra dan hubungannya dengan kesejarahan. Alan Swywood menekankan bahwa karya sastra berkaitan erat dengan sejarah dalam bukunya Wahyudi tahun 2013. Memahami hubungan antara karya sastra dan sejarah melibatkan penelusuran cara masyarakat menerima karya sastra dalam peristiwa sejarah tertentu. Baik, selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam kajian ini cerpen Ketika Listrik Padam yang mengangkat tema kesepian, ketakutan, dan dampak konflik keluarga pada psikologis anak. Fokus utamanya adalah pengalaman dan pesan tokoh utama. Nita, seorang anak kecil yang merasa terisolasi dan takut saat sendirian di rumah dalam keadaan listrik padam, di tengah situasi keluarganya yang tidak harmonis.
Selanjutnya ada objek penelitian. Dalam kajian ini adalah cerpen ketika listrik padam, pada unsur intrinsik dalam cerpen ini yaitu tema, latar, pertokohan, dan alur, dan lain-lain. Serta bagaimana unsur-unsur ini menggambarkan kondisi psikologis dan emosional tokoh utama. Penelitian ini menganalisis bagaimana konflik dalam keluarga dan latar cerita yang mencengkap mempengaruhi perkembangan karakter dan psikologi Nita, serta menyelidiki pesan moral yang disampaikan melalui kisah ini tentang pentingnya kehadiran keluarga yang dan perlindungan bagi seorang anak dalam situasi yang menakutkan. Baik, selanjutnya masuk kepada bab 2, yaitu analisis unsur-unsur cerpen yang berjudul Ketika Listrik Padam, karya Penjoko. Selanjutnya, sinopsis dari cerpen Ketika Listrik Padam mengisahkan tentang Mita, seorang gadis kecil yang sedang sendirian di rumah ketika listrik tiba-tiba padam. Dalam suasana gelap, Mita mencoba menyalakan lilin dan melanjutkan PR matematikanya sambil menunggu keluarganya pulang. Namun rasa takut Mita dan kesepian perlahan menguasai dirinya sambil duduk di kegelapan. Nita teringat akan berbagai konflik dari dalam keluarganya. Ayah yang sudah lama pergi setelah bertengkar dengan ibu, dan kakak juga sering terlibat cekcok dengan ibu. Di tengah kesedihannya, Nita merasa sangat merindukan kehangatan yang melindungi ayah yang dulu selalu menjaganya. Saat malam semakin larut dan listrik belum menyala, ketakutan Nita memuncak ketika ia mendengar suara ketukan pintu yang tidak biasa. Perasaan takut dan cemas membuat Nita membuatnya bertanya-tanya siapa yang datang di tengah-tengah gelapnya malam. Selanjutnya ada alur. Alur pada cerpen ketika listrik padam ini memiliki alur maju. Dimulai dari listriknya tiba-tiba padam saat kita mengerjakan PR. Cerita kemudian berlanjut dengan perasaan takut dan kesepiannya di rumah hingga mencapai klimaks ketika ada ketukan misterius di pintu. Adapun untuk tahapan alurnya yang pertama tahap situation. Tahapan ini mengenalkan awal cerita seperti latar belakang, karakter utama, dan suasana. Kisah dimulai dengan Nita, seorang anak kecil yang sedang mengerjakan PR matematika di ruang makan, kemudian listrik mati tiba-tiba membuat ruangan gelap dan sepi. Selanjutnya tahap generation Sesium Tense. Permasalahan timbul saat Nita menyadari bahwa ia sendirian di rumah. Dia menemukan perselisihan di keluarganya yang sering terjadi, khususnya pertengkaran sengit antara ayah dan ibu. Trauma dapat mempengaruhi perasaannya saat berada dalam situasi yang gelap dan sunyi. Selanjutnya ada tahap rising action. Ketegangan meningkat saat lilin yang digunakan Nita mulai habis. Ia merasa takut akan kegelapan total. Rasa takut itu semakin besar ketika ia membandingkan keluarganya yang bermasalah dengan keluarga temannya, yaitu yang bernama Lia yang harmonis. Selanjutnya ada tahap klimaks. Konflik mencapai puncaknya ketika Nita mendengar ketukan aneh di pintu. Suara ketukan yang tidak biasa membuatnya takut, sehingga dia diam di depan pintu tanpa berani membukanya. Tahap terakhir yaitu tahap denoyment. Cerita berakhir dengan ketegangan. Dia tetap membuka pintu. Dia tetap berdiri diam merasa takut. Di hadapannya lilin hampir habis. Kegelapan masih menyelimuti sekitar. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh Nita. Nita adalah tokoh utama, seorang anak berusia 9 tahun. Dia digambarkan sebagai sosok yang mandiri, namun rentan dan penuh ketakutan saat berada dalam kondisi gelap dan sendirian di rumah. Tokoh kedua yaitu ibu. Ibu digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab dan ibu bekerja keras, namun mudah marah dan sering memukul anak-anaknya. Ibu menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga, namun merasa tertekan akibat kondisi suaminya yang tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Yang ketiga, tokoh ayah. Ayah Nita digambarkan sebagai sosok pelindung yang dicintai Nita, namun dia juga memiliki sisi keras, terutama terhadap kakak, yang membuat suasana di rumah kadang menjadi tegang. Ayah tidak bekerja, yang menyebabkan ia lebih sering di rumah. Tapi hal ini justru menjadi sumber konflik dengan ibu. Dan yang terakhir, tokoh kakak. Kakak Nita digambarkan sebagai sosok remaja pemberontak yang sering bertengkar dengan ibu. Ia sering bersitenggang dengan ibu karena merasa tidak puas dengan situasi yang terjadi di rumah. Selanjutnya adalah latar. Latar tempat dari cerpen ketika listrik padam yaitu adalah rumah besar yang gelap. Tempat Nita merasa ketakutan saat listrik padam. Rumah ini tampak sepi dan menakutkan ketika tidak ada cahaya yang mencerminkan perasaan terisolasi dan ketakutan yang dialami oleh Nita. Selanjutnya adalah latar waktu dari cerpen ketika listrik padam yaitu adalah malam hari antara pukul 19.30 WIB hingga 20.15 WIB yang memperkuat suasana mencengkam ketika listrik padam. Dan yang terakhir latar sosial budaya. Cerpen ketika listrik padam menggambarkan latar sosial budaya seperti keluarga kelas menengah
yang mengalami krisis ekonomi. Ayah tidak bekerja, dan beban ekonomi jatuh pada ibu yang menjadi sumber ketegangan di antara orang tua Nita. Kondisi ini membuat suasana keluarga penuh konflik dan ketidakpastian. Selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen ketika listrik padam menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Penulis menyajikan cerita dari sudut pandang Nita yang memungkinkan pembaca merasakan pengalaman, perasaan, dan ketakutan yang dialami ketika sendirian di rumah dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis. Selanjutnya, bahasa. Cerpen ketika listrik padam, penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana, namun deskriptif untuk membangun suasana ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Nita. Selanjutnya ada amanat. Cerpen ketika listrik padam menekankan pentingnya keluarga sebagai sumber perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anak. Konflik orang tua yang dialami Nita menciptakan rasa takut dan cemas, terutama saat suasana rumah tidak harmonis. Kita ini mengingatkan bahwa rumah seharusnya menjadi tempat aman di mana anak merasa dicintai dan diperhatikan. Selain itu, cerpen ini juga mengajarkan pentingnya keberanian dan kemandirian dalam menghadapi situasi sulit, seperti yang ditujukan Nita dengan menyalakan lilin dan berdoa untuk menenangkan diri. Pesan utamanya adalah bahwa meskipun keluarga tidak sempurna, seseorang dapat menemukan ketenangan dalam dirinya sambil berharap keadaan membaik. Selanjutnya ada tema. Tema dalam cerita ketika listrik padam adalah tentang bagaimana manusia bisa merasa tidak berdaya saat menghadapi situasi yang tidak dapat mereka kontrol dan bagaimana hal itu bisa terjadi waktu untuk menemukan diri sendiri. Tema ini menjadi dua bagian, yaitu tema utama. Tema utama dalam cerita ini adalah kesepian dan ketakutan seorang anak di tengah keluarga yang retak. Nita yang masih kecil merasa takut dan kesepian saat listrik padam, terutama karena ia berada sendirian di rumah besar yang gelap tanpa kehadiran anggota keluarganya. Lanjutnya tema tambahan. Cerita ini ketegangan batin seorang anak di tengah konflik orang tua, konflik dalam keluarganya, terutama pertengkaran hebat antara ayah dan ibu, menjadi latar yang mempengaruhi kondisi psikologis Anita. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu analisis dan pembahasan isi cerpen ketika listrik padam karya Wendoko. Baik, yang pertama ada karya sastra sebagai refleksi sosial. Cerpen ini menggambarkan di organisasi keluarga dan dampaknya pada anak, terutama melalui karakter Nita yang merasa takut sendiri dan tidak aman akibat ketidakrukunan keluarga. Masalah seperti ayah anak mencerminkan situasi umum di masyarakat. Cerita ini menyoroti pengaruh konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak, menekankan pentingnya stabilitas dan kasih sayang dalam keluarga untuk mendukung perkembangan anak. Selanjutnya, karya sastra dilihat dari proses produksi dan kepengarangan. Cerpen ini mencerminkan pemahaman penulis terhadap isu keluarga dan dampaknya pada psikolog anak. Tokoh utama, anak kecil, penulis menyoroti dampak ketidakharmonisan keluarga melalui perspektif polos dan sederhana, mengajak pembaca merasakan ketakutan anak dalam konflik yang tidak mereka pahami. Dan yang terakhir, karya sastra dan hubungannya dengan kesejarahan. Cerpen ini mencerminkan isu sosial keluarga modern, seperti konflik akibat tekanan ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan sosiologi sastra, karya ini menjadi dokumen sosial yang menyoroti tantangan keluarga dan perhatian penulis terhadap dampak konflik pada anak. Selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu simpulan. Kesimpulan dari analisis mengenai cerpen ketika listrik padam karya Wendoko menunjukkan tentang Nita, seorang anak yang merasakan kesepian di tengah kegelapan yang menakutkan. Sengketa utama dalam cerita bukan hanya disebabkan oleh situasi luar, seperti mati lampu, tetapi juga disebabkan oleh masalah internal berupa trauma keluarga yang selalu menghantui Nita. Penulis berhasil menciptakan suasana yang tegang dan dengan menggunakan latar belakang gelap dan simbol-simbol seperti lilin yang berpadam untuk menegaskan perasaan cemas dan ketidakpastian. Akhir cerita yang terbuka memberikan kesempatan bagi pembaca untuk menafsirkan sendiri, sambil menunjukkan bahwa wanita merindukan keamanan dan kasih sayang keluarga. Baik, sekian dari presentasi hasil analisis cerpen tentang Ketika Listrik Padam karya Wendoko. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.